got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak. Pagi Bu. Ini Mbaknya tadi dari mana? Kebetulan tadi saya dari rumah. Di rumah saja. Iya. Terus ini Mbak siapa namanya? Sebelum perkenalkan Bu, nama saya Wahyu. Terus biasanya dipanggil siapa? Biasanya dipanggil Wahyu, juga Ayu Bu. Jadi Mbak Wahyu. Iya. Kalau itu perkenalkan, nama saya Dina Fidatul Inayah, bisa dipanggil Bu Afi atau Bu Dina. Terus ini Mbak Wahyu kesini sama siapa atau sendiri? Kebetulan saya kesini sendiri Bu. Itu sendiri. Iya. Mbak Wahyu ini kok kayaknya lemes gitu, belum sarapan apa? Iya, belum sarapan Bu, cuaca juga panas dan rumah tadi. Gitu. Iya. Tadi dari rumah ya Mbak? Iya. Jadi hari ini tidak ada kegiatan apapun. Iya ada Bu. Terus Mbak Wahyu ini mengikuti konseling ini dari teman atau melihat banner dari apa lokasi apa itu kayak apa sih pamflet di jalanan gitu? Kebetulan itu kan saya sebelumnya bercerita dengan teman saya gitu Bu. Terus teman saya menyarankan untuk melakukan konseling terus Gitu. Ya udah kita mulai aja ya Mbak, biar waktunya cukup. Terus di sini Mbak Wahyu pernah mengikuti konseling individu? Belum Bu. Jadi Mbak Wahyu belum pernah mengikuti. Terus Mbak Wahyu juga belum mengetahui. Di sini kan ada akses toh Mbak dari di sini kan kita konseling individu ya Mbak. Iya. Terus di sini ada akses yaitu ada akses kerahasiaan, sukarela dan terbuka. Terus di sini saya akan menggunakan akses kerahasiaan. Terus kalau Mbak Wahyu mau menceritakan masalah-masalahnya, saya tidak akan membocorkan. Tenang aja ya Mbak. Terus di sini waktunya cuma 45 menit. Kalau pada hari ini tidak selesai, kita bisa meneruskan pada hari berikutnya kalau Mbak Wahyu mengenangkan. Itu ya Mbak. Ibu. Gimana Mbak, dengan duduknya udah terasa nyaman belum? Sudah Bu, ini sudah nyaman. Kalau udah nyaman kan kita bisa langsung memulai konseling individu ini ya Mbak. Iya Bu. Ini Mbak Wahyu mengikuti konseling individu ini ada masalah apa sih? Saya stres Bu. Mengapa bisa stres Mbak? Mungkin karena terlalu banyak tugas yang menumpuk Bu, jadi itu yang membuat saya stres begitu. Oh iya, ini Mbak Wahyu ini udah masih sekolah atau masih kuliah? Saya kuliah Bu. Kuliahnya semester berapa ya Mbak? Kebetulan tahun ini saya semester 6. Udah mau semester 6 jadi tugasnya banyak ya Mbak? Iya Bu. Itu Mbak Wahyu kan bisa stres itu karena ada tugas banyak. Tugasnya itu banyak sekali ya Mbak? Iya Bu, itu terlalu menumpuk gitu loh Bu. Setiap mata kuliah itu ada tugas, terkadang juga ada mata kuliah yang tugasnya double gitu Bu. Gitu. Itu Mbak Wahyu kan udah semester 6. Terus pelajaran itu apa banyak sekali? Iya Bu, itu ada 11 kalau nggak salah Bu, ada 11 mata kuliah yang harus saya ambil gitu di semester 6. Terus itu Mbak Wahyu kebanyakan tugas. Para dosen itu mengasih tugasnya yang tidak apa itu tidak maksudnya tidak yang banyak sekali gitu ya Mbak.
Iya Bu, terkadang itu hanya soal 5, tapi itu ada anaknya gitu ya Bu, seperti nomor 1 nanti ada ACC-nya gitu, begitu Bu. Oh gitu. Terus Mbak Wahyu merasa stres gitu. Iya, Mbak Wahyu tuh stresnya kayak apa sih? itu kayak pusing gitu Bu, jadi kepikiran setiap hari, aduh tugasnya belum selesai, masih ada tugas ini, tugas itu gitu Bu. Jadi kan itu yang membuat ini kepala saya ingin pecah gitu Bu rasanya. Oh gitu. Terus di makul perkuliahan semester ini ada yang Mbak Wahyu tidak suka? Enggak ada Bu, semuanya alhamdulillahnya dosen juga baik gitu Bu, cuma di bagian tugasnya itu banyak begitu. Yang membuat Mbak Wahyu bisa stres. Iya. Tadi kan masalahnya Mbak Wahyu itu kan stres karena banyaknya tugas. Apakah karena tugas itu doang yang membuat Mbak Wahyu itu stres, apa ada masalah yang lain? Enggak ada Bu, cuma itu karena terlalu banyak tugas, jadi mungkin kaget gitu loh Bu saya, jadi terlalu banyak berpikiran yang enggak mungkin karena tugasnya belum selesai apa ini itu gitu. Jadi Mbak Wahyu itu overthinking gitu ya? Iya, mungkin bisa dibilang begitu, overthinking karena tugasnya hampir mepet deadline semua begitu Bu. Ini juga Mbak Wahyu tidak bisa itu ya, mengatur waktu juga ya, jadinya Mbak Wahyu bisa stres. Ya mungkin karena itu juga ya Bu ya, karena kurang bisa mengatur waktu dalam mengajarkan tugas gitu mungkin ya Bu ya. Mungkin itu sih Mbak. Pas itu semester lalu saya semester 1, 2, 3, 4, 5, apakah udah kayak stres gitu karena tugas-tugasnya, apa waktu semester 6 ini doang Mbak? Waktu itu Bu, waktu semester 5 itu juga kan banyak tugas Bu, itu juga yang membuat mungkin itu membuat saya stres juga Bu. Jadi Mbak Wahyu ini udah stres waktu semester yang lalu-lalu gitu, udah merasakan gitu. Iya Bu, mungkin karena tugasnya banyak gitu Bu, jadi saya terlalu banyak pikiran juga, dan itu yang membuat saya stres gitu Bu. Gitu. Ini kan Mbak Wahyu kan udah semester 6. Terus kalau sepengetahuan saya ya Mbak, kalau semester 6 itu kayaknya udah mau menyusun proposal ya Mbak? Iya Bu. Itu ya Mbak Wahyu karena mengerjakan proposal itu bisa stres juga enggak? Iya Bu, itu juga salah satu pemicu stres mungkin ya Bu, karena itu kan mencari kayak banyak referensi juga Bu dari buku-buku itu kan, kalau bukunya nggak ketemu juga kan itu menjadi terlalu beban pikir gitu loh Bu. Jadi banyak pikiran, jadi stres gitu ya Mbak? Iya. Ini aja Mbak, ini kan sini saya akan mencoba untuk menghilangkan stresnya Mbak Wahyu. Ini kan saya menggunakan pendekatan behavioral, yaitu pendekatan behavioral itu kan menghilangkan atau merubah perilaku Mbak Wahyu dari yang stres jadi nggak stres gitu ya Mbak. Terus menggunakan teknik self management gitu. Kan kita di sini kan untuk menyelesaikan masalah stresnya Mbak Wahyu kan kita menggunakan pendekatan behavioral dan teknik manajemen self management kan Mbak. Yaitu kita akan menyelesaikan atau merubah perilaku Mbak Wahyu dari yang jelek untuk yang bagus gitu ya Mbak. Terus kita bisa merubah perilaku Mbak, kan katanya Mbak itu kan stres.
kita akan merubah itu perilaku itu loh Mbak, biar Mbak Mbak Wahyu tidak stres. Terus kan katanya Mbak Wahyu kan stres karena banyaknya tugas. Terus Mbak Wahyu bisa, sekarang kok tugas aku banyak sekali ya, apa aku sholat dulu atau wudhu dulu biar nggak stres gitu, apa mencari angin gitu loh Mbak, apa refreshing gitu loh, kayak mencari hiburan atau jalan-jalan gitu biar tidak stres gitu ya. Solusinya ya itu Mbak Wahyu harus banyak-banyak mengatur waktu juga sih biar tidak stres untuk mengerjakan tugas-tugasan yang banyak. Terus gini loh Mbak, kalau dosennya Mbak Nikmah atau Mbak Wahyu mengasih tugas sekarang, terus Mbak Wahyu maaf ya, Mbak Wahyu bisa mengerjakan langsung sekarang, terus dosennya satunya kasih tugas nanti malam bisa dikerjakan atau besok, biar Mbak Wahyu itu tidak kebanyakan tugas, terus Mbak Wahyu tidak stres gitu ya Mbak. Baik Bu. Ini kan waktunya udah habis ya Mbak. Ini apakah Mbak Wahyu udah merasa plong gitu, apa masih banyak pikiran atau masih stres? Mungkin sudah sedikit plong ya Bu, karena sudah menceritakan permasalahan yang saya alami gitu. Mungkin juga saya kedepannya juga akan menerapkan yang ibu bicarakan tadi, seperti mengerjakan tugas lebih awal biar enggak jadi tumpuk-tumpuk gitu ya Bu ya. Iya gitu. Baik. Gini Mbak, kan Mbak Wahyu bisa membuat jadwal kayak hari ini tuh tugasnya apa, dosennya ngasih tugas apa, bisa langsung dikerjain, nggak usah ngending-ngending. Nanti kalau ngending-ngending kan bisa numpuk banyak, nanti Mbak Wahyu bisa stres gitu ya Mbak. Berarti saya lebih harus pintar-pintar memanage waktu gitu ya. Bisa membagi waktu, hari ini waktunya tuh mengerjakan tugas ini, jadi bisa main apa gitu ya Mbak. Baik. Ini kan juga waktunya udah habis, Mbak Wahyu juga udah menerima konseling individu dengan baik ya. Ya udah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I got 3 whole glass, I'm a baller. Bitches on my line.